والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Ibadallah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah yang saya muliakan, Bapak Imam, Bapak Khatib, Badan Kemakmuran Masjid segala yang dirahmati Allah yang saya muliakan. Marilah tidak henti-hentinya setiap saat kita menyampaikan puji dan syukur tertentu kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salah satu nikmat umur hingga pada hari ini masih diberikan kesempatan, masih sehat badan, dapat kita melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan aktivitas kita. Dan saya ini dapat hadir ke masjid Dawiyah ini dalam rangka melaksanakan salat fardu salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam, mari pula tidak bosan-bosan setiap saat kita sajikan dibanjurkan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau contoh teladan, uswatun hasanah untuk kita semua. Juga salawat salam jangan lupa kita sampaikan kepada keluarga, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah, pada saat ini kita masih dalam bulan Maulid. Ada banyak bulan Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ada juga yang Jamadul Akhir awal. Hari ini kalau saya tidak salah 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Oleh karenanya mari kita kenang kembali sirah perjuangan Rasulullah SAW, karena biasanya 3 bulan ini hanya kita bicarakan di mana-mana supaya betul-betul kita ingat kepada perjuangan beliau dan kita jadikan contoh teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada ayat yang saya bacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah ikutan namanya keteladan yang baik. Itulah idola kita, bukan yang lain-lain. Jemaah Allah, bagi siapa bisa menjadikan Muhammad, sikap tingkah laku Nabi Muhammad menjadi contoh teladan dalam hidup dan kehidupan, pertama kata Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang melaksanakan segenap kegiatan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kegiatan yang kita laksanakan adalah mengharap ridha Allah, bukan supaya mendapat hadiah, bukan supaya mendapat pujian daripada orang-orang yang menghormati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal yaumal akhirah, orang yang dalam hidup dan kehidupan segala kegiatan mengharapkan hari akhirat, kehidupan akhirat yang sangat lama, yang kekal abadi, di samping kebahagiaan dunia ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita lupa cari dunia. Akhirat kapan? Ada orang bilang sembahyang waktu sakit, merhatib waktu gempa. Ini bukan hadis. Apa namanya ini?
kata roh kecil. Itu. Mungkin demikianlah keadaan orang Islam ya zaman dahulu mungkin. Belum banyak kemajuan teknologi dan sebagainya. Tapi sebenarnya hidup yang benar adalah mari kita mencari akhirat dalam segala segi aspek kegiatan yang kita laksanakan selama hidup ini, di samping kepentingan dunia jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia sementara, ibarat orang musafir, nanti hidup akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian wa zakarallaha katsira. Orang yang dapat menjadikan Muhammad contoh teladan dalam segala kegiatan adalah orang yang banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah dimanapun kita berada. Artinya apa? Kita selalu mengingat perintah Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengingat tangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah. Saya singkat, mari kita menjadi 3 golongan ini sehingga dapat dijadikan Muhammad contoh teladan hidup dan kehidupan kita. Nabi Muhammad salah satulah orang pemurah, pemaaf. Kemudian beliau punya sifat-sifat, ada 4 sifat yang wajib dan menjadi contoh teladan kepada kita. Mari kita evaluasi sekarang ini. Pertama, Rasulullah punya sifat sadaq, siddiq, sadaq, padanya jujur, benar. Jujur pada perkataan dan jujur pada perbuatan. Orang jujur disenangi oleh siapa saja. Allah sudah menyertainya, makhluk-makhluk lain juga demikian. Tapi kalau orang tidak jujur, susah. Setelah banyak orang yang tidak senang pada kita. Tidak ada ketenanganlah hidup dan kehidupan. Oleh karenanya, mari kita evaluasi diri. Sejauh mana kita menjadi orang jujur. Mungkin tahun lalu diperingati sikap Rasul dan sebagainya. Tahun ini mungkin ada kekurangan. Mari kita taubat kembali menjadi orang yang jujur, yang baik jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jujur pada perkataan dan jujur pada perbuatan. Ini orang yang tidak jujur, katakan oleh Rasulullah, orang bohong, orang dusta, itu bukan umat Nabi. Al-kizbu la ummati, di mana al-kazib la ummati. Orang dusta bukan umat Nabi. Kemana kita mau pergi? Mana kita dapat syafaat nanti? Tidak mungkin jemaah. Oleh karenanya mari kita menjadi umat Nabi yang setia, dan setiap umat Nabi masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa abah. Semua umatku, kata Rasulullah SAW, masuk surga. Makanya luas surga seluas langit dan bumi. Tapi siapa yang tidak masuk surga? Yang enggan. Siapa yang enggan itu? Orang-orang yang berbuat maksiat, tidak ibadat dalam hidup dan kehidupan. Pada dasarnya surga itu disediakan untuk umat Muhammad SAW. Tapi ini kita enggan, lalai daripada melaksanakan ibadah, lalai daripada menjaga aturan-aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kita orang tidak jujur. Maka kita lihat ada orang yang korupsi. Dalam bahasa kita pencuri, bahasa yang bagus korupsi. Selalu ada itu. Kenapa? Itulah, dia tidak mampu menjadikan Muhammad sebagai contoh teladan. Ia dipengaruhi oleh keadaan dunia, dipengaruhi oleh kehidupan dunia. Padahal dunia itu amal hayatud dunia mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu sandiwara, tipu daya belaka. Kalau kita melihat sebab-sebab itu cukup sudah. Tapi kenapa seperti itu? Itulah, mungkin ada bisikan-bisikan setan, ya, hawa nafsu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu, dan mari kita betul-betul jadi orang yang sadaq, yang jujur, yang benar pada perkataan, benar pada perbuatan. Senang kita, dunia senang, akhirat senang jemaah Allah.
Yang kedua, Nabi punya sifat amanah, terpercaya, melaksanakan tugas-tugas Nabi sebagai khalifah. Kita semua ini khalifah Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya kata Allah, setelah aku jadikan Adam dan cucu-cucu Adam khalifah, pemimpin, pengelola alam jagat raya ini. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, mari kita jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang melaksanakan amanah. Antu'adul amanati ila ahliha. Jadi ini jemaah yang dirahmati Allah SWT. Kita minimal pemimpin rumah tangga, memimpin istri, anak-anak, keluarga dengan baik. Pemimpin desa, pemimpin bangsa dan negara, pemimpin organisasi, pemimpin lembaga. Nanti kita itu semua amanah, amanah Allah SWT. Walaupun kita mungkin dengan bermacam cara, dengan pilkada dan sebagainya, tapi yang kesimpulan semua adalah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karenanya mari kita jadi pemimpin terhadap diri sendiri, terhadap keluarga dan masyarakat yang amanah. Itu kita amanah Allah. Jangan khianat. Khianat akan mendapat laknat terhadap diri kita, dan hati kita, jiwa kita tidak tenang. Walaupun kita jadi pejabat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah punya sifat tabligh, menyampaikan semua wahyu Allah, tidak pernah disembunyikan. Sampaikan kepada umatnya semuanya. Itu semua pedoman Al-Quran, hadis, pedoman hidup umatnya jemaah. Oleh karenanya kita juga demikian, mari kita sampaikan apa yang kita ketahui, ya, ilmu pengetahuan, keterampilan yang ada pada kita, mari kita sampaikan kepada orang lain. Bidang ekonomi, bidang sosial, politik, ya, dan lain sebagainya, mari kita sampaikan. Dan walaupun itu pahit, qulil haqqa walau kana murran. Nah, kata sampaikan. Walaupun itu pahit. Sekarang ini mungkin amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf mudah, ya, bisa kita dengan lidah dan macam-macam. Tapi nahi munkar ini barangkali sulit. Saya katakan tadi, korupsi masih ada, sabu-sabu masih ada, semua ini. Kalau kita lihat siapa saudara kita, ya? Saya juga pernah khutbah di lembaga sana sampai 500 orang. Ya. Jadi pertama 3 bulan lagi saya masuk sudah lebih, ya, lebih sengaluh itu. Bukan berkurang. Kita lihat siapa saudara kita, orang Islam, anak muda, orang tua. Ya. Ini jemaah yang dirahmati Allah SWT. Mari kita menyampaikan yang benar, mencegah yang mungkar dengan penuh konsekuensi. Ini Rasulullah SAW. Kemudian Rasul punya sifat fatana, intelektual, cerdas, ummi. Artinya Rasulullah dan ummi, kemudian diangkat jadi Rasul, dilantik jadi Rasul di Gua Hira. Turun ayat itu Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq sampai 5 ayat. Tahap pertama itu pelantikan Rasulullah, dilantik Muhammad jadi Rasul, nah, dengan Iqra. Dan pada waktu itu Nabi tidak bisa jawab, ma'ana bi karik, saya enggak bisa membaca. Tapi kemudian, ya, diajarkan oleh malaikat, ya, Allah menjadi orang yang cerdas, intelektual, yang menjadi contoh teladan bukan untuk umat Islam, semua manusia ini, ya, kecuali orang yang tidak mengakui, ya, karena ada sifat-sifat engkar pada dirinya. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi intelektual, untuk kita semua ini, akademisi, orang di perguruan tinggi di mana-mana, semua orang intelektual yang cerdas, yang mampu memberikan contoh teladan, pengetahuan dan sebagainya kepada masyarakat di mana kita berada. Dan ini semua harapan kita semua, ya, untuk namanya orang-orang intelektual ini menjadi penyuluh
kepada masyarakat-masyarakat. Mari jemaah yang dirahmati Allah, kita selagi masih bulan Rabiul Akhir, mari kita ingat kembali sirah perjuangan Rasulullah. Minimal sifat-sifat Rasul ini mari kita aplikasikan, kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan, baik kehidupan rumah tangga, masyarakat, di lembaga, di mana-mana. Mudah-mudahan kita selalu dicintai oleh Allah, Rasulullah, dan dicintai oleh semua makhluk yang lain, bukan hanya manusia, hatta binatang sekalipun. Inilah barangkali mau'idah singkat dalam khutbah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menyentuh hati kita semua untuk menjadikan betul-betul Muhammad contoh dalam segenap kegiatan dan kehidupan kita. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawil huda. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.